Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 32 ayat 26, firman Tuhan menyatakan, "Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, kerana fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Sahabat semua, pernahkah Anda bergumul dalam hidup? Bergumul dengan ketakutan, rasa bersalah, keputusan yang besar, ataupun situasi yang tidak dapat dikendalikan. Dalam Kejadian 32 ayat 22 hingga 32, kita melihat Yakub dalam saat yang paling rapuh dan penuh ketegangan dalam hidupnya. Dia akan bertemu abangnya Esau yang pernah ingin membunuhnya. Dalam gelap malam, dia ditinggalkan sendirian dan bertemu dengan seseorang yang bergumul dengannya sepanjang malam. Peristiwa ini mengubah hidup Yakub dan memberikan kita pelajaran rohani yang sangat kuat. Percayalah, Tuhan menemui kita di saat kita bersendirian. Yakub telah menghantar semua orang dan harta miliknya ke seberang sungai. Kini dia tinggal sendirian. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 24. Pada waktu Yakub tidak punya siapa-siapa, Tuhan mendekatinya. Dia tidak datang dalam keramaian, tetapi dalam kesunyian malam. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita masuk ke musim sunyi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk berjumpa secara pribadi dengan kita. Dalam kesendirian kita, kita akan lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih siap untuk diubahkan. Janganlah takut di saat Anda merasa sendirian. Mungkin itu adalah momen Tuhan mahu berbicara dan mengubah hidup Anda. Bergumul dengan Tuhan adalah pergumulan untuk diubahkan. Pergumulan ini bukan sekadar fisikal. Ia adalah gambaran pergumulan dalaman Yakub, melawan ketakutan, dosa pada masa lalu, dan kebergantungan pada dirinya sendiri. Ketika Tuhan hendak pergi, Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Tuhan bertanya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab, "Yakub." Nama Yakub berarti penipu atau pembohong. Tetapi kemudian Tuhan memberinya nama baru. "Engkau akan dinamai Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang." Pergumulan dengan Tuhan membawa kita kepada pengakuan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita mengaku kegagalan, dosa, dan kelemahan kita. Dan Tuhan memberikan kita identiti baru. Bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan anugerahnya. Dalam setiap pergumulan iman, Tuhan lebih tertarik mengubahkan kita daripada sekadar menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang berkat datang dengan luka. Tuhan menyentuh pangkal paha Yakub sehingga dia terluka dan timpang. Namun dari momen itu Yakub berjalan bukan hanya dengan luka, tetapi juga dengan berkat dan nama baru. Dia berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kadang-kadang Tuhan tidak mengangkat masalah kita secara langsung, tetapi Dia mengubah hati kita melalui luka tersebut. Luka kita mengingatkan kita akan perjumpaan dengan Tuhan dan menjadi tanda bahwa kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan sendiri,
tetapi dengan kebergantungan penuh kepadanya. Luka dari Tuhan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk kita. Apakah pelajaran rohani untuk kita hari ini? Ingatlah, Tuhan seringkali bertemu dengan kita dalam kesendirian kita, bukan dalam kesibukan. Bergumul dengan Tuhan bukanlah satu kelemahan, tetapi itulah jalan kepada pemulihan dan pembaharuan. Pengakuan jujur di hadapan Tuhan membuka jalan kepada identiti yang baru. Luka yang Tuhan izinkan boleh menjadi tanda berkat dan perubahan rohani yang sejati. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini Anda juga sedang berada dalam malam yabok Anda. Anda merasa sendirian, Anda bergumul dengan ketakutan, luka masa lalu, ataupun dibebani hal yang belum diselesaikan. Jangan lari dari pergumulan itu. Pegang Tuhan erat-erat. Jangan lepaskan sampai Dia memberkati Anda. Dan ketika pagi menyingsing, Anda mungkin keluar dengan langkah yang pincang, tapi hati yang dipulihkan dan identiti yang diperbaharui. Tuhan tidak mencari ketakutan kita, tetapi kerendahan hati kita untuk mengaku, "Aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku." Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.